Selamat sore kawan-kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Guru Cupang Channel. Ingat ya, Guru Cupang Channel bukan berarti saya gurunya cupang ya, tapi hanya karena memang itu aja yang terlintas. Jadi bukan bermaksud menggurui, wah ini master cupang, enggak. Saya juga baru pemula. Saya baru bermain cupang itu sejak bulan Oktober tahun 2020, berarti baru sekali. Nah, kegiatan sore hari ini bukan bermaksud menggurui ya, sekali lagi ya teman-teman, ini bukan bermaksud menggurui, tapi hanya ingin mengabadikan momen ini dan berbagi pengalaman saja. Jadi jangan salah tangkap, wah ini sok-sokan pinter nih, enggak. Di farm saya itu bukan farm, ini kolam cupang saya masih sedikit, saya juga baru belajar. Dan beberapa bulan yang lalu saya memang sudah menemukan pakan untuk ini, kutu air. Nah, jadi ini adalah kutu air di kolam saya. Saya punya 8 kolam. Untuk 2 kolam ini memang saya proyeksikan untuk kolam kutu air ya, biar nanti kedepannya kita nggak beli pakan atau nggak beli kutu air gitu. Tujuannya biar lebih irit dalam konsumsi setiap hari. Karena kalau untuk berair cupang itu kalau dalam jumlah banyak, katakanlah 4 pasang atau 5 pasang, itu kalau sudah makan kutu air itu udah lumayan teman-teman. Kalau di sini Rp5.000 itu takarannya cuma 1 tutup botol aqua, itu agak mahal karena emang jarang. Jadi saya berinisiatif untuk mengkultur kutu air sendiri. Nah, salah satunya dengan media kolam dan dengan pakan ini. Ini adalah pakan kutu air buatan sendiri ya, jadi ini sangat mudah, sangat hemat. Jadi saya juga nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memberi pakan kutu air. Oke teman, ini bukan kotoran hewan ya, ini adalah sari kedelai. Nah, kalau lebih mudahnya mungkin tahu yang dihaluskan, lalu kita berikan E4 sama molase untuk fermentasinya. Jadi ini adalah pakan sendiri yang saya buat dari tahu yang saya haluskan, tahu mentah. Kemudian saya masukkan botol, dikasih air bekas ikan, kemudian dicampur E4 dan molase. Besok di video selanjutnya mungkin akan saya videokan tentang bagaimana cara membuat pakan ini. Nah, pertanyaannya, apakah efektif pakannya ini untuk memperbanyak jumlah kutu air? Berdasarkan pengalaman saya, pakan ini cukup bagus. Artinya jumlah kutu air semakin banyak dan stabil ya teman-teman. Dalam sehari saya memberi makannya 2 kali. Jadi pagi sama sore, kadang malam, tergantung ingatnya saya. Tapi biasanya minimal 1 hari sekali. Untuk lebih bagusnya emang 2 kali sehari teman-teman. Jadi pagi sama sore atau pagi sama malam. Ini dia kutu air yang sisa-sisa kutu air yang belum saya perbarui lagi, karena ini memang sudah berjalan 10 hari, 1 minggu lebih, ini sekitar 10 hari. Saya menggunakan bekas ikan ini bekas ikan lele. Nah, kolamnya lele di sana, itu di pojokan. Akhirnya kemudian saya pindah ke sini, baru saya kasih starter kutu air. Nah, dengan itu langsung kita berikan pakan ini. Oke, ini kutu air yang ada di kolam saya. Kalau malam ini terlihat banyak sekali, tapi karena ini masih sore dan lumayan terang, jadi tidak suka menampakkan dirinya kutu air. Memang sifat kutu air adalah mengejar cahaya ya teman-teman. Jadi kalau kita senter atau pakai cahaya entah itu LED atau senter HP pun biasanya kalau akan mengejar, khususnya kalau di malam hari. Nah, ini adalah kutu air saya. Dan sekarang saya akan mencoba memberikan pakan kutu air dengan pakan saya sendiri. Ini adalah sari tahu atau sari kedelai yang saya fermentasikan dengan E4 dan molase. Jadi kita coba ya. Ini saya sudah kasih lubang 2. Ini kanan dan kiri. Biar nanti tinggal semprot seperti ini. Nah, ketika memberikan pakan ini, yang paling penting adalah jangan terlalu banyak teman-teman.
lebih baik kurang sedikit daripada terlalu banyak. Karena apa? Kalau terlalu banyak nanti air akan menjadi keruh dan pakan itu akan membusuk di kolam, jadi baunya nggak enak. Ini airnya sudah bening ya, jadi hasil lele kemarin dari sisa air lele ini sudah habis kayaknya cari makanannya, makanya setiap hari saya berikan pakan ini seperti ini. Udah merata aja, tipis-tipis, asalkan merata. Ya, ini seperti ini. Ini adalah contoh pemberian pakan kutu air menggunakan pakan yang saya buat sendiri. Ini adalah sari kedelai yang difermentasikan dicampur dengan air ikan. Untuk bahan fermentasinya menggunakan bakteri E4 dan juga molase atau tetes tebu. Nah, ini sudah cukup ya. Nah, ini pakannya. Nih kutu air sudah mulai ke atas untuk mencari makanan atau mau makan, ini jam makan. Catatan yang harus dipahami adalah ketika ada jentik nyamuk di kolam kutu air, maka saya pastikan pertumbuhan kutu air tidak akan maksimal. Ya teman-teman, ketika dalam satu kolam kutu air ada jentik nyamuknya, maka pertumbuhan kutu air tidak akan maksimal. Tapi tetap berkembang. Ya, kutu air akan tetap berkembang, tetapi tidak maksimal. Karena apa? Beberapa kali saya sudah menyaksikan sendiri bahwa jentik nyamuk itu memakan kutu air, teman-teman. Jadi jentik nyamuk itu ternyata adalah predatornya kutu air. Biasanya jentik nyamuk yang bentuknya besar, yang kan ada jentik nyamuk yang agak kecil, tapi yang itu yang besar, yang memang jenis nyamuknya saya kurang tahu, tapi jentiknya itu memang besar, itu makan kutu air. Atau mungkin bahkan semua jenis jentik nyamuk makan kutu air. Jadi kalau bisa kolam kutu air dihindarkan dari nyamuk. Atau Anda juga bisa memindahkan telur nyamuk di pagi hari ke kolam yang lain atau ke ember entah itu apa media lain supaya tidak menetas di kolam kutu air. Karena saya sendiri juga susah, teman-teman. Ini jentik nyamuk. Nah, itu jentik nyamuk. Ini setiap hari saya sirakin, tapi sudah terlanjur banyak jentiknya, jadi saya agak kerepotan, agak kewalahan. Nah, ini untuk teman-teman yang mau kultur kutu air, usahakan berikan tutup pada kolamnya. Saya menggunakan ini. Nah, ini adalah bekas kelambu. Kalau di tempat saya namanya kelambu, yang biasanya dipasang di bed atau di kasur ya, untuk melindungi kita dari nyamuk saat tidur. Nah, ini sudah tidak terpakai. Daripada tidak terpakai, makanya saya pakai untuk menutupi kolam kutu air saya. Biar apa? Tentunya biar nyamuk tidak masuk ke kolam dan bertelur di sini. Jadi untuk menghambat pertumbuhan jentik nyamuk. Ini mungkin 1 atau 2 hari lagi saya akan kuras kolam kutu airnya. Nanti juga akan saya dokumentasikan. Jadi saya akan menggunakan sisa bekas air lele sebagai media kulturnya. Itu hasilnya lumayan bagus ya, daripada air bersih atau air baru. Jadi ini teman-teman, catatannya jangan sampai ada jentik di kolam kutu air. Meskipun kutu air tetap berkembang, tetapi perkembangannya tidak maksimal karena jentik itu ternyata adalah predator dari kutu air. Oke, itu dulu. Besok saya juga akan memvideokan cara membuat pakannya ini, sama saya akan membuat kultur baru menggunakan air bekas lele. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Kalau memang Anda berkenan untuk subscribe, like, komen, atau share, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia.